Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Sebelum menyampaikan materi, saya akan perkenalkan nama saya Flora Dwi Putri Helena, NPM A1G022113, kelas 1A Prodi PGSD atau kuliah pengolahan pendidikan. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi. Sebelumnya kalian sudah tahu nggak sih apa itu manajemen pendidikan? Sebelum itu, kita akan menjelaskan pengertian manajemen dan pendidikan terlebih dahulu. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Baik, kita akan kesimpulan manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. 1. Manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. 2. Barang digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. 3. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. 4. Uang atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, atau bangunan, mesin dan modal kerja berupa kas. 5. Metode pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisien dan pemborosan. 6. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. 7. Waktu merupakan waktu yang dipergunakan dimanfaatkan dalam pencapaian misi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Kita akan berlanjut ke apa tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. 3. Terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. 6. Teratasinya masalah mutu pendidikan. 7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Apa itu pembagian manajemen? 1. Manajemen puncak. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. 2. Manajemen penengah. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan 3. Manajemen pelaksana. Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Ada apa saja sih di konsumsi keterampilan manajemen? 1. Keterampilan teknik merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, dan lain-lain. 2. Keterampilan manusiawi merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain. 3. Keterampilan konseptual merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Ada apa saja di ruang lingkup manajemen pendidikan? Itu ada 8. 1. Manajemen kurikulum merupakan seperangkat rencana dan mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. 2. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerja sama mulai dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia. 3. Manajemen peserta didik
merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengolah sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif. 5. Manajemen keuangan. Pembiayaan manajemen keuangan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi manajemen administrasi. Hal ini berarti dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang. Manajemen UMAS. Fungsi manajemen diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik. 8. Manajemen layanan khusus, suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Apa sih prinsip-prinsip manajemen pendidikan? 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberi tanggung jawab pada porsil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuan. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia dan relativitas nilai-nilai. Apakah sudah mengerti dengan saya ucapkan terima kasih. Inilah materi yang saya sampaikan.